dalam surat An-Nas kita memohon perlindungan dari satu hal, iya. Tapi yang kita mintai perlindungan dari siapa? Dari siapa? Dari setan. Sedangkan di dalam surat Al-Falaq dari 4 hal. Kalau kita perhatikan antara 4 hal dengan satu hal, efek yang ditimbulkan itu lebih bahaya mana? Yang satu hal. Kenapa? Karena efek yang ditimbulkan dari setan itu bersifat apa? Akhirat atau ukhrawi. Sedangkan 4 hal di dalam surat Al-Falaq itu berakibat apa? Akibatnya di dunia atau duniawi. Maka kalau ditanya lebih penting mana antara dunia dengan akhirat, jawabannya lebih penting akhirat. Karena kesengsaraan hakiki atau kebahagiaan hakiki itu di mana? Di akhirat, bukan di surga. Di surga, bukan di dunia. Mau semenderita apapun, sesusah apapun, ya, hidupnya tidak menentu, sehari makan sehari tidak. Tapi kalau dia taat beragama, dia menjaga kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka kesengsaraan itu hanya bersifat sementara. Tidak lama dibandingkan dengan waktu di akhirat. 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Tidak ada apa-apanya. Maka sangat sementara sekali. Makanya meskipun di dunia sengsara, toh tidak selama hayatnya apa? Sengsara terus. Mesti ada apanya? Senangnya. Ada enggak orang kok sengsara terus hidupnya? Saya kira tidak ada. Di dunia ini tidak ada. Semenderita apapun pasti kadang-kadang dia merasakan apa? Bahagia. Biasa tidak makan, dapat makanan rasanya apa? Senang. Tidak mungkin rasanya apa? Sedih. Berarti ada apanya? Ada senangnya, ada bahagianya meskipun apa? Sedikit. Tetapi kesengsaraan dunia itu sifatnya relatif, sementara saja. Tetapi kesengsaraan akhirat itulah kesengsaraan yang hakiki. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah sengsara di akhirat, divonis oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berdasarkan amal perbuatannya, ditimbang oleh Allah, ternyata lebih berat apa? Dosanya, berarti dia masuk neraka, dicuci di neraka, dan itu adalah kesengsaraan hakiki. Bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang 2 orang yang hanya dicelupkan saja. Yang satu, yang pertama dicelupkan ke dalam neraka. Padahal ketika di dunia dulu adalah orang yang paling kaya raya. Tidak ada yang lebih kaya daripada dia. Manusia terkaya di dunia. Masya Allah. Terkaya di dunia. Orang terkaya di Semarang saja rasanya ya. Ada orang yang terkaya di Semarang yang hadir di sini? Orang terkaya Semarang saja rasanya apa? Sudah luar biasa. Manusia terkaya di dunia. Kata Rasul, dia karena perbuatannya, harta yang dia miliki tidak untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti dimasukkan ke dalam neraka. Hanya dicelupkan 1 celupan saja, ketika dientaskan ditanya, kamu masih merasakan enggak kenikmatan dunia? Kata dia apa? La wallahi ya Rabbi.
Tidak wahai Allah, demi Allah, sekarang saya sudah tidak merasakan kenikmatan itu. Saya sudah tidak ingat dengan kenikmatan kemewahan dunia yang ada padaku dulu ketika di dunia. Padahal baru apa? Baru dicelupkan ke neraka satu celupan saja. Ini menunjukkan betapa siksaan di neraka sangat dahsyat. Oleh karenanya di dalam surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini beda pujiannya. Ya. Kenapa? Karena yang namanya pujian itu diselaraskan dengan permintaan. Semakin bahaya, semakin besar sesuatu yang kita mintai pertolongan, maka pujiannya harus semakin banyak. Ini alasan yang pertama. Adapun alasan yang kedua, menunjukkan betapa berbahayanya setan. Ya, menunjukkan betapa berbahayanya setan. Ini alasan yang kedua. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya, di dalam surat An-Nas Allah dipuji 3 kali meminta perlindungan dari satu hal, yaitu setan. Di dalam surat Al-Falaq kita memuji Allah 1 kali, sedangkan permintaan kita 4 kali. Dan kalau kita perhatikan sejarah sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, sumber kejahatan itu siapa? Sumber kejahatan itu adalah setan. Ya. Ketika Nabi Adam masih di surga, siapa yang menyesatkan, yang menipu Nabi Adam? Setan. Padahal sudah enak tinggal di surga, digoda oleh setan. Kamu tahu nggak pohon itu? Enggak tahu. Kenapa kamu dilarang? Kamu tahu nggak? Saya ini ngasih tahu saja ya, kata setan. Saya nasihati saja. Asal kamu tahu saja, asal tahu saja bahwa ketika kamu makan pohon itu, makan buahnya, kamu itu akan kekal. Dia apa? Dibohongi oleh setan. Maka akhirnya tergoda sehingga kemudian apa? Akhirnya dimakan, akhirnya dia berbuat kesalahan, memohon ampun kepada Allah, diampuni, tapi kemudian apa? Allah turunkan Nabi Adam dan istrinya beserta setan kemana? Dunia. Sudah enak di surga, ya, karena satu perbuatan dia digoda, ditipu oleh setan. Meskipun demikian, setan juga tidak bisa maksa. Setan hanya menggoda saja, nawari, ngomong itu. Kalau tidak dilakukan ya sudah. Ya. Kemudian juga keturunan dari Nabi Adam. Kisah putranya yang disebutkan namanya siapa? Nah, kalau di dalam tafsir ya tidak dijelaskan namanya, tapi kalau kita lihat dalam kisah Israiliyat ini diantaranya. Namanya disebutkan Qabil, Habil, terus yang perempuan siapa namanya? Iklimah sama siapa ya? Ya lupa. Itu kisah Israiliyat disebutkan nama-namanya. Ya kita biarkan begitu saja ya. Kata Rasul kan begitu terhadap kisah Israiliyat. Kita tidak membenarkan juga tidak menyalahkan. Ya biarkan begitu saja. Itu juga disebabkan siapa? Penyebabnya siapa? Setan. Terus sampai manusia terakhir nanti di akhir zaman, itu semua digoda oleh siapa? Setan. Berarti sumber kejahatan siapa? Sumber kejahatan adalah setan. Ya. Dan sebab pertama manusia yang melakukan pembunuhan
itu kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka dia menanggung apa? Menanggung dosanya. Yang paling berdosa berarti siapa? Manusia pertama yang melakukan pembunuhan. Bayangkan berapa miliar manusia yang membunuh, dosanya ditimpakan kepada manusia pertama itu. Dan inilah bahayanya melakukan maksiat, melakukan dosa hasil kreativitas. Belum ada manusia yang berbuat dosa semacam ini aku tak nggawe. Nah, bahaya. Ya. Perintis perbuatan dosa, dia akan menanggung dosa yang sangat besar. Ketika itu dicontoh, ditiru oleh orang lain, banyak orang lain yang mencontoh dan menirunya, meskipun orang yang mengawali itu sudah meninggal, dicontoh yang lainnya, dia akan tetap mendapatkan apa? Dosa jariyah. Ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Makanya apa? Hati-hati. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa memberikan contoh yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosa dari perbuatan buruknya itu, wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan juga dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan orang-orang yang mengikuti perbuatan dosanya. Makanya apa? Hati-hati, waspadalah, waspadalah. Jadi perhatian dimana Allah Subhanahu wa taala, perbuatan salah yang dilakukan oleh Nabi Adam dan putranya itu semua karena ada andil siapa? Setan. Dan siapapun yang mengikuti setan, maka dia akan berkumpul dengan setan. Di mana? Di neraka. Siapapun yang mengikuti ajakan setan, maka dia akan dikumpulkan di neraka bersama setan. Dan saat orang-orang yang diajak setan ketika di dunia kemudian menyalahkan setan, mencela setan, maka setan akan membantah. Setan tidak terima ketika orang yang dimasukkan ke dalam neraka mengatakan, ya Allah, saya masuk neraka gara-gara setan. Saya diajak oleh setan. Sampai akhirnya apa? Saya berbuat dosa. Setan membisikkan ke dalam hati saya, tuh ada buah sudah mateng, ambil saja, sikat saja, mumpung tidak ada orang. Maka kemudian aku mengambilnya. Setan membisikkan ke dalam hati saya, sudah enggak usah ngomong yang benar, jangan ngomong yang sebenarnya, nanti kamu celaka, nanti kamu masuk penjara, nanti kamu harus mengganti, membayar denda ratusan juta. Ngomong tidak usah yang sebenarnya saja, kan selamat, aman. Maka kemudian aku pun melakukannya. Saya melakukan demikian karena tertipu oleh setan, ya Allah. Setan ini gara-garanya. Kemudian apa? Setan membalas. Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 22. Surat Ibrahim ayat 22, di situ Allah menceritakan tentang bantahan setan. Setan membantah, setan tidak terima. Ya, kata setan, betul saya yang ngajak kamu, tapi harus kamu ingat saya sifatnya hanya ngajak tok. Sing jenenge ngajak, mau diikuti atau tidak terserah siapa? Terserah yang diajak. Kalau yang diajak mau,
ya jangan salahkan yang mengajak. Wong dia ada pilihan, kecuali kalau tidak ada apa? Tidak ada pilihan. Kalau masih ada pilihan, kan dia masih punya pilihan, mau mengikuti atau tidak ajakan itu, godaan itu. Nah, inilah bantahan yang dilakukan oleh setan terhadap manusia yang tertipu dengan tipu daya godaan bisikan dari setan laknatullahi alaihi. Silakan bisa dibaca, dikaji sendiri ya tafsirnya surat Ibrahim ayat 22 agar bisa lebih memahami. Dengan ini maka selesai pembahasan tentang muqaddimah dari surat Al-Falaq. Selesai pembahasan tentang muqaddimah, pembukaan ya. Maka setelah ini ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan masuk membahas tafsir dari surat Al-Falaq secara rinci dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan ayat per ayat dan mungkin di pagi hari ini tidak banyak, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan dulu. Baik. Kita bahas singkat ya. Kita pagi hari ini masuk ke dalam ayat yang pertama dari surat Al-Falaq. Ayat yang pertama bunyinya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul artinya apa? Katakanlah. Ini perintah buat siapa? Perintah buat siapa? Buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau begitu kita tidak masuk ke dalam perintah ini. Masuk enggak? Loh, katanya perintahnya untuk Rasul. Ya? Katakanlah, makanya ada sebagian ahli tafsir mengatakan katakanlah wahai Muhammadnya tidak pakai. Ya, kalau katakanlah wahai Muhammad berarti hanya kepada Rasul saja sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ahli tafsir begitu. Ya, meskipun jumhur mengatakan yang dituju adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara asal perintah ini memang ditujukan kepada siapa? Kepada Rasul. Secara asal perintah ini ditujukan kepada Rasul. Namun meskipun demikian perintah ini juga tertuju kepada seluruh umatnya. Perintah asalnya kepada Rasul, tapi perintah ini juga berlaku untuk umatnya. Kenapa? Kenapa, Pak? Ya, bagus. Ada jawaban lain? Kenapa? Kenapa perintah ini juga berlaku kepada umatnya, bukan kepada Rasul saja sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak adanya dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasannya perintah ini hanya khusus ditujukan kepada siapa? Rasul, tidak berlaku untuk umatnya. Tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Kalau misalnya ada dalil, ya,
misalnya ada dalil yang menjelaskan tentang bahwa ini khusus hanya kepada Rasul saja, maka itu kita terapkan. Contohnya apa? Perintah yang hanya khusus kepada Rasul. Ada beberapa. Yang pertama, masalah nikah. Rasul istrinya berapa? Berapa? 9. Kalau di total semua ada berapa? 11. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Oke ya. Tapi untuk umatnya boleh enggak? Untuk panjenengan boleh enggak? Maksimal berapa? 4. Tidak boleh lebih daripada 4. Meskipun sangat jarang sekali yang melakukan itu. Ada di sini? Istri 4? Mas Nawaira wani meneh 4. Bang Hafidho ya. Kalau ngomong kenceng tapi ora iso nglakoni, ora wani. Apa sedikit ya? Ya. Kalau untuk umatnya maksimal hanya 4. Tapi kalau Rasul boleh lebih dari 4. Kenapa? Ada dalilnya. Pertanyaannya, mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan bahwa Rasul boleh menikah lebih dari 4, sedangkan umatnya hanya boleh 4? Ada yang tahu? Harusnya ini diingat nih. Ya. Dalilnya adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Ini perintah dari Allah yang menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam boleh menikah lebih dari 4. Ya, hanya boleh menikah untuk umatnya maksimal berapa? 4. Sebelum ada aturan ini, ya, ada beberapa orang sahabat, ya, di antaranya yang pertama Qais bin Thabit punya 8 istri. Ya, kemudian ada Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi punya 10 istri. Masya Allah. Ya. Naufal bin Muawiyah punya 5 istri. Pak Haji punya berapa? Baru 1. Ya, masih panjang perjalanan untuk bisa 2 ya. Ngenteni ridhone istri. Padahal ya kepengin ya. Gimana? Ya, ya melihat situasi ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 50, kata Allah dalam ayat yang potongan ayat yang agak panjang itu, in aradan nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi mau menikahinya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin yang lainnya. Jadi kisahnya ada wanita datang kepada Rasul, ada seorang wanita datang kepada Rasul menghibahkan dirinya kepada Rasul. Ada seorang wanita datang, ya Rasul, gambangannya
mbok saya dipek bojo. Ya, seorang wanita datang menemui Rasul. Kenapa? Karena istri Rasul itu adalah penghormatan luar biasa di dunia dan akhirat. Makanya kalau pengen masuk surga, jadi istri Rasul itu paling gampang sebetulnya ya. Karena yang jadi istri Rasul tidak mungkin istri Rasul masuk neraka. Kalau Rasul sebelum beliau, iya. Ya, istrinya siapa? Istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut. Ya, masuk neraka. Tapi istri-istri Rasul tidak ada yang masuk neraka. Semuanya masuk surga. Ummahatul mu'minin. Ibunya kaum muslimin. Wanita ini menghibahkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Rasul. Tapi kemudian apa? Rasul lihat sekilas tidak ada ketertarikan, tidak diambil oleh Rasul. Nah, ini kekhususan. Kalau Rasul mau, nah, kan bahasanya kalau Rasul mau, saya pengen nikah sama itu, ya nikah. Gampangannya kalau kita ya, kalau saya barangkali diberikan privilege seperti itu ya silahkan mau nikah dengan siapa saja cari. Mungkin kebanyakan kita akan ngambil kesempatan itu. Mungkin, wallahu a'lam. Tetapi Rasul karena tidak ada ketertarikan tidak diambil. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul boleh menikah lebih dari 4. Ada dalilnya. Kalau untuk umatnya tidak boleh. Karena Allah mengatakan khalisatan laka. Hanya khusus untukmu. Tidak untuk yang lain. Min dunil mu'minin. Tidak untuk orang mukmin yang lainnya. Nah, ini ada dalilnya. Maka kita bisa mengatakan begitu. Sedangkan perintah Allah di dalam surat Al-Falaq ini tidak dikhususkan untuk beliau saja. Buktinya apa? Buktinya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memohon perlindungan dengan menggunakan apa? Surat Al-Falaq ini. Kan kemarin sudah kita bahas tuh. Ya. Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memohon perlindungan kepada Allah dengan salah satunya menggunakan surat Al-Falaq ini. Maka perintah memohon perlindungan dengan menggunakan surat Al-Falaq ini tidak khusus kepada beliau saja, tapi juga untuk umatnya. Inilah makna qul. Sedangkan yang lainnya insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala nusab. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.